Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan laporan mingguan di PP Madin. Dimana disusun oleh saya sendiri, Tanah Desa Muhammad Gabi Brahman, ND 233051 Prodi TMB 3B. Nah, di sini pada kegiatan minggu keempat pada bulan April dimulai pada hari ke-67 sampai dengan hari ke-71 pada Senin 20 April 2026 sampai dengan Jumat 24 April 2026. Di mana catatan harian pertama pada Senin 20 April 2026 mulai pada pukul 8 dengan setengah 12 mengikuti kegiatan apel pagi bersama pegawai dan taruna, kemudian saya memahasi wesel. Nah, wesel sudah termahasi. Kemudian saya membantu memotong kabel untuk merakit proses penyambungan baterai 48 volt ke stepdown, dimana untuk kabel ini ke resistor, lalu mengukur PCB board untuk resistor, kemudian memotong kabel dari resistor ke step down. Nah, di sini rangkaian sudah dirakit, kemudian PCB board. Setelah itu saya memotong PCB board di mesin potong, di mana dibuat ukuran 3x3 cm. Nah, PCB board sudah dipotong. Nah, kemudian pada pukul 13.15 sampai 16.00 saya mencoba memasang rakitan untuk proses penyambungan baterai aki 48 volt dengan step down di lori inspeksi PP Madin. Nah, setelah dicoba, yang disebut nge-short. Nah, terdapat asap pada resistor, kemudian input step down seharusnya 12 volt, kemudian dicek menggunakan avometer, hasilnya 3 volt. Nah, outputnya step down ke SP32 yaitu 1 volt. Hasilnya ada dokumentasinya mengikuti apel pagi bersama pegawai, masih wesel, memotong kabel untuk merakit proses penyambungan baterai 48 volt ke step down dan noldernya, dan di sini memasang rakitan proses penyambungan 48 volt dengan step down di luar inspeksi PP Madin. Nah, kemudian Selasa 21 April 2026 saya merangkai dan merakit kemudian proses penyambungan dari baterai 48 volt ke step down. Nah, kemudian rangkaian sudah dirakit lagi, dan setelah dicoba terdapat asap. Nah, di sini saya memasang rakitan proses penyambungan baterai 48 volt dengan step down di lori inspeksi PP Madin. Kemudian terdapat asap pada resistor dan input yang seharusnya 12 volt, namun setelah dicek menggunakan avometer hasilnya 3 volt, serta output step down ke SP32 yaitu 1 volt. Kemudian saya mencoba mengetes gerak aktuator. Nah, di sini setelah dicoba menggunakan hotspot tersebut tidak menyambung ke SP32. Nah, kemudian ini proses penyambungannya, dokumentasinya di sini proses penyambungan pada lori inspeksi. Pada hari Rabu 22 April 2026 catatan yang ketiga, dimana dimulai pada pukul 7.30 sampai dengan setengah 12 saya merevisi tugas akhir terkait perhitungan gaya gesek roda terhadap rel dalam kondisi basah, dimana tugas akhir sudah tercicil. Kemudian membuat rangkaian back-by wire pada pengereman dari 48 volt, dimana saya mengedit menggunakan aplikasi bridging. Nah, di sini ada beberapa komponen yang sudah saya desain, dan pada pukul 13.15 sampai dengan 16.00 saya membantu Kak Iqbal Caesar ada sebagai pembimbing lapangan saya untuk membimbing karena TMP 2B untuk membuat komposit. Nah, di sini ada dokumentasinya, merevisi tugas akhir, kemudian membuat rangkaian back-by wire dengan aplikasi bridging, kemudian bantu Kak Iqbal untuk memintarna untuk membuat komposit. Dan pada catatan yang keempat, Kamis 23 April 2026 kita diawali dengan mengantarkan alat-alat jalur rel seperti water pass, total pass, dan pendeteksi jarak menggunakan kendaraan milik double cabin. Nah, alat tersebut ditaruh di ruangan CPI untuk praktek Pak Dadang Senjata Maja untuk mengajar diklat. Kemudian merevisi tugas akhir terkait rangkaian back-by wire dengan pengereman dari 48 volt menggunakan aplikasi bridging, kemudian menambahkan baterai 48 volt ke desain saya. Nah, di sini skematik rangkaian back-by wire di aplikasi bridging sudah dibuat. Dan pada pukul 13.00 sampai dengan 16.00 saya membantu Pak Randy, rekan magang saya, untuk membawa peralatan seperti meter judge ke stasiun. Nah, peralatan seperti meter judge sudah berada di stasiun.
Nah, di sini ada dokumentasinya, mengangkat alat-alat jalur rel, kemudian peralatan sudah di stasiun dan membantu rekan-rekan saya untuk membawa peralatan jet ke stasiun. Kemudian pada Jumat 24 April 2026 catatan yang kelima dimulai diawali dengan proses penyambungan dari baterai 48 volt ke stator 6596, yaitu menggunakan kabel dari kabel sambungan baterai aki 48 volt ke stepdown 6596 yang input maksimal 60 volt. Kemudian kabel sudah dipotong dan melanjutkan magang saya untuk membuatkan helm ke rak helm. Helm sudah tertata rapi di rak helm workshop, dan pada pukul 13.15 dan 16.00 saya melanjutkan proses penyambungan dari baterai 48 volt ke stepdown LM2596, yaitu menyolder. Kemudian proses penyambungan sudah disolder, kemudian saya membantu rekan magang saya Kak Raul untuk menghidupkan peta TMC, dan saya melanjutkan proses penyambungan dari baterai 48 volt stepdown LM2596 penyolderan. Kemudian setelah dites menggunakan avometer sudah bisa menghidupkan SP32. Nah, di sini ada dokumentasinya, proses penyambungan dari sambungan baterai 48 volt ke stepdown LM2596, memotong kabel, kemudian mengembalikan helm ke helm, kemudian menyolder di sini. Dan target capaian di sini merangkai dan merakit komponen elektrik proses penyambungan dari baterai 48 volt ke stepdown LM2596 pada baterai aki 48 volt di luar inspeksi 80% karena belum di sambungan ke baterai aki masih menggunakan power supply pada saat itu, sehingga diperlukan untuk proses penyambungan lagi ke baterai dan masih wesel 100%. Revisi tugas akhir terkait kebutuhan geser roda terhadap rel pada kondisi basal 100%. Rangkaian break-wire pada pengalaman dari 48 volt, kemudian saya menggunakan aplikasi bridging 100%, bimbing karena TMP DOP untuk membuat komposit 100%, mengantarkan alat-alat jalur terus seperti terlepas, dan lain-lain menggunakan kendaraan Hilux double cabin 100%. Dan di sini ada hal baru yang diajarkan, yaitu merangkai dan merakit komponen elektrik proses penyambungan dari baterai 48 volt ke stepdown LM2596 pada baterai aki 48 volt telur injeksi. Hal ini diperlukan agar mengetahui proses penyambungannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.